Saudari Lian, mohon bantu aku membuatkan identitas untuk muridku. Fang An berkata demikian sambil mengelus kepala Xiao Shen. Oh, tetua Fang An akhirnya mengambil murid. Gadis tersebut terlihat sedikit terkejut sejenak sebelum mulai melakukan permintaan Fang An. Xiao Shen tidak akan pernah melupakan gadis di hadapannya, gadis yang bernama Yu Lian. Melihat gadis tersebut membuat Xiao Shen mengingat banyak kenangan yang terpendam lama dalam dirinya. Yu Lian berasal dari generasi yang sama dengan Fang An. Usia keduanya pun juga tidak berbeda jauh. Yu Lian lebih muda beberapa bulan dari Fang An. Bagi Fang An, Yu Lian adalah sosok yang istimewa karena gadis ini satu-satunya yang tidak tergila-gila setelah melihat wajahnya. Sebab itulah pada kehidupan sebelumnya, ketika Xiao Shen mengatakan ingin bekerja di pavilion pada muda, Fang An menitipkannya pada Yu Lian. Xiao Shen belajar begitu banyak tentang administrasi serta pengetahuan umum tentang dunia persilatan di bawah bimbingan Yu Lian. Sejauh yang Xiao Shen ketahui, ilmu bela diri Yu Lian juga tinggi. Hanya saja gadis tersebut tidak suka kekerasan sehingga memilih bekerja di bagian administrasi. Jika Fang An adalah sosok pengganti ayah bagi Xiao Shen di kehidupan sebelumnya, maka Yu Lian seperti pengganti seorang ibu bagi Xiao Shen. Xiao Shen bisa mengingat Fang An meninggal karena sakit. Yu Lian menangis selama beberapa hari tanpa henti dan tidak pernah tersenyum lagi sejak saat itu. Tubuhnya menjadi kurus sampai akhirnya meninggal akibat kelelahan 3 tahun kemudian. Yu Lian menaikkan alisnya ketika menyadari bahwa Xiao Shen menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu yang salah denganku? Tanyanya pada Xiao Shen. Ah, tidak. Bibi hanya mengingatkanku pada seseorang. Xiao Shen segera mengendalikan ekspresi wajahnya. Yu Lian hanya tersenyum setelah Xiao Shen menjawabnya demikian. Yu Lian kemudian mendiskusikan tentang Xiao Shen pada Fang An. Tetua Fang, menurut peraturan, Xiao Shen belum bisa berlatih bela diri. Yu Lian kemudian mengingatkan peraturan sekte pada Fang An. Xiao Shen mengingat peraturan yang dimaksud oleh Yu Lian. Lembah 100 pedang membagi penerimaan murid menjadi 2 kategori. Pertama adalah mereka yang berasal dari dalam sekte, dan kedua adalah yang berasal dari luar sekte. Perekrutan dalam dilakukan untuk mereka yang merupakan keturunan dari anggota lembah 100 pedang. Bagi mereka yang termasuk kategori ini, boleh mulai berlatih sejak usia 5 tahun. Dalam kasus Xiao Shen, dia berasal dari luar sekte, dan hanya bisa menjadi murid resmi serta memulai latihannya saat berusia 8 tahun. Xiao Shen tidak terlalu memahami peraturan ini, tetapi yang diketahui, ini demi kebaikan mereka yang ingin belajar bela diri. Mereka yang berasal dari keluarga pendekar memiliki pola kehidupan dan nutrisi yang membuat tubuh mereka lebih siap untuk melakukan latihan bela diri. Berbeda dengan Xiao Shen yang berasal dari keluarga petani atau keluarga biasa lainnya, tubuh mereka tidak akan kuat menahan latihan keras ilmu bela diri. Tidak masalah, Xiao Shen juga harus belajar membaca dan lainnya terlebih dahulu. Fang An mengetahui Yu Lian mengingatkan karena dirinya tidak pernah mengambil murid sebelumnya. Tetapi Fang An tidak akan pernah melupakan peraturan tersebut. Fang An sendiri sebenarnya merupakan keturunan dari anggota lembah 100 pedang. Jadi, dia sudah mulai berlatih sejak usia 5 tahun. Ibu Fang An meninggal setelah melahirkannya, sementara ayahnya terbunuh saat menjalani sebuah misi ketika Fang An berusia 17 tahun. Memang benar, di kehidupan sebelumnya, karena latar belakang keluarganya, Xiao Shen tidak bisa membaca apalagi menulis. Padahal, keduanya sangat dibutuhkan jika ingin mempelajari bela diri berdasarkan kitab-kitab. Xiao Shen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Keahlian dasar lain yang perlu dipelajari adalah berhitung, melukis, dan juga pengetahuan umum tentang dunia ekonomi, etika, dan lainnya. Masalahnya, Xiao Shen sudah menguasai itu semua dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Lagi pula, meskipun sekarang kembali berusia 5 tahun, tetapi ingatan miliknya adalah seseorang yang berusia 92 tahun. Xiao Shen, simpan baik-baik tanda pengenal ini. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari lembah 100 pedang. Fang An memberikan sebuah lencana besi yang bertuliskan nama Xiao Shen. Pada sisi lain dari lencana tersebut, ada lambang lembah 100 pedang serta nama Fang An. Yu Lian mengatakan akan ada yang mengantarkan pakaian sekte untuk Xiao Shen di kediaman Fang An. Setelah selesai mendaftarkan Xiao Shen, Fang An kemudian melaporkan misi yang telah diselesaikan. Tetua Fang seperti biasa menyelesaikan misi dengan cepat. Seorang pria parubaya dengan kumis seperti pedang berjalan mendekati meja Yu Lian. Xiao Shen mengurutkan dahinya, sementara Fang An dan Yu Lian segera memberi hormat pada pria parubaya tersebut. Wakil Ketua Wang. Fang An tersenyum canggung sebelum mengenalkan Xiao Shen pada pria parubaya tersebut.
Xiaoshen sebenarnya sangat tidak senang, tetapi ia bisa menyembunyikan perasaan tersebut. Xiaoshen tidak akan pernah melupakan sosok di hadapannya, Wang Ergo, seorang wakil ketua lembah 100 pedang. Pada kehidupan sebelumnya, Wang Ergo tidak menyukai Fang An, sebab kemunculan Fang An membuat prestasi cucu dari Wang Ergo yang menjadi tetua pedang saat berusia 25 tahun menjadi tidak berarti. Wang Ergo kemudian seringkali mempersulit Fang An dan memberikannya misi-misi yang berbahaya. Wang Ergo berasal dari keluarga Wang, satu dari 5 keluarga bangsawan negeri ini. Memang keluarga Wang telah menjadi pendukung lembah 1 pedang sejak lama. Mereka menggunakan kekayaan mereka sehingga keluarga Wang memiliki posisi penting dalam sekte. Yang membuat Xiaoshen tidak senang pada Wang Ergo adalah bukan karena dia mempersulit Fang An dari waktu ke waktu, melainkan saat lembah 100 pedang diserang beberapa tahun setelah era kekacauan dimulai. Wang Ergo yang sadar musuh terlalu kuat memilih meninggalkan sekte bersama seluruh keturunannya. Tindakan Wang Ergo tersebut membuat lembah 100 pedang binasa dan dilupakan dalam sejarah dunia persilatan. Oh, akhirnya kau mengambil murid setelah 3 tahun menjadi tetua. Wang Ergo sedikit terkejut ketika mengetahui Fang An membawa Xiaoshen. Tanpa basa-basi lebih jauh, Wang Ergo langsung meraih tangan Xiaoshen dan memeriksa nadinya. Fang An juga bisa melihat tindakan Ergo tidaklah sopan. Namun, posisi maupun kemampuan keduanya jauh berbeda. Jadi, Fang An hanya bisa mengepalkan tangan karena geram. Yulian yang menyaksikan semua itu merasa serba salah dan hanya bisa menundukkan kepala. Xiaoshen tentu juga geram, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan sudah mengetahui apa yang akan Wang Ergo ucapkan setelah memeriksa nadinya.